Mitra like Jesus. Jadi memang konsepnya itu memang konsep yang diadopsi dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Jadi, kata Don Ditan, konsep Kristen adalah konsep yang diadopsi dari kepercayaan berikutnya. Atau mungkin bisa dikatakan konsep Yesus Kristus itu diadopsi dari Dewa Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan video dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana kembali di sini Pendeta Andre Tunggal mereaksi video dari Koh Don Ditan, yang mana di situ Koh Don Ditan menunjukkan bukti bahwa ternyata ajaran di dalam kekristenan itu nyontek pagan. Dan di sini jelas Pendeta Andre Tunggal tidak terima dan dia berusaha membantah. Teman-teman, mari kita simak videonya. Yang nulis bukan orang Islam nih. Yang nulis juga kalau nggak salah orang Katolik sih. Penulisnya namanya Sam Oputa. The Greatest Celestial Deception. Jadi apa? Penipuan terbesar perbintangan ya. Ini ada kata-kata begini. Yang saya kuningin. Mitra like Jesus was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as the God Spirit. Ingatnya ayat apa kalau lihat baca begitu? Yohanes 14 ayat 6 dong. Akulah jalan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa bedanya sama Dewa Mitra? Sama juga disebut the way, the truth, and the life. Mitra like Jesus. Apa bedanya dengan Dewa Mitra? Mitra like Jesus. Di sini kita bisa menyimak bahwa ternyata itu adalah pertanyaan dari Koh Don Ditan ya. Pertanyaan bukan pernyataan. Jadi memang konsepnya itu memang konsep yang diadopsi dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Jadi, kata Don Ditan, konsep Kristen adalah konsep yang diadopsi dari kepercayaan berikutnya. Atau mungkin bisa dikatakan konsep Yesus Kristus itu diadopsi dari Dewa Mitra. Don Ditan itu kan dia mengangkat buku dan dia mengatakan tulisannya itu seorang bernama Sam Oputa ya. Nah, ketika dia mengatakan Sam Oputa ini, teman-teman, kita kan sebenarnya harus kemudian bertanya-tanya ya, siapakah Sam Oputa ini? Nah, kalau teman-teman masih ingat, dia menerjemahkan The Greatest Celestial Deception ini adalah penipuan perbintangan ya. Nah, sebenarnya bukan penipuan perbintangan ya, karena itulah dari situ kelihatan contohnya bahwa Don Ditan ini hanyalah orang yang kemudian menerjemahkan secara literal. Jadi mereka nggak pernah paham secara konseptual, mereka sulit paham ya. Dan di sini kita bisa melihat ternyata Pendeta Andre Tunggal ini berusaha mengaburkan statement dari Koh Don Ditan di awal bahwa referensi yang dijadikan sebagai literasi oleh Koh Don Ditan itu berasal dari penulis yang bukan orang Islam, melainkan itu penulis adalah orang Kristen sendiri. Nah, inilah yang coba disembunyikan oleh Pendeta Andre Tunggal. The Greatest Celestial Deception ini bisa diterjemahkan penipuan surgawi terbesar. Jadi penipuan mengenai hal-hal spiritual atau surgawi. Nah, itulah kira-kira begitu ya. Nah, penulisnya siapa? Penulisnya adalah Sam Oputa. Nah, teman-teman kalau lihat Sam Oputa ini saya berusaha cari jejak-jejak akademisnya. Saya nggak ketemu loh, teman-teman. Ya, dia oke, ada sekolah akademisnya ada, tapi mengenai apakah dia adalah seorang tokoh yang patut untuk bisa didengar dalam hal studi religius, tidak sama sekali. Jadi Sam Oputa ini saya mendapatkan ini akun akun Twitter ya, saya cari akun-akun yang lain, saya pikir ini cukup menggambarkan ya. Sementara Pendeta Andre Tunggal biarkan saja dia mencari siapakah penulis dari buku yang ditunjukkan oleh Koh Don Ditan ya, bernama Sam Oputa itu, yang dikatakan oleh Koh Don Ditan adalah itu bukan orang Islam, melainkan dari pihak kekristenan sendiri. Kita akan tampilkan statement dari seorang Kristen yang menyatakan bahwa ternyata Kristen terkhusus di sini denominasi ataupun ajaran Tritunggal itu adalah ajaran pagan.
Jadi jangan kamu pasangkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran pagan teman-teman ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang datang dan keluar dari Tidak tanah. ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya beralih ke Montanisme. Kok kamu pemungut? Ayo, Yohanes Kok kamu 15 memungut ayat 12. ajarannya? Yohanes 15 Ya, kok ayat kamu 12. memungut? Baca. Nah, teman-teman, notabene pendeta Andre Tunggal ini adalah penganut Tritunggal ya, doktrin Tritunggal yang selama ini diajarkan oleh pendeta Andre Tunggal. Dan ketika pendeta Andre Tunggal sibuk ingin mereaksi dan menanggapi video dari Kohdonditan, yang mana di situ Kohdonditan menunjukkan bukti dengan referensi dari pihak kekristenan sendiri bahwa ternyata kekristenan itu plagiat pagan. Di situ pendeta Andre Tunggal kejang-kejang teman-teman ya. Nah di sini makanya kita tampilkan statement dari orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa ternyata Tritunggal itu adalah ajaran pagan. Notabene orang Kristen sendiri yang mengatakan hal tersebut, dan hal itu seharusnya yang harus direaksi oleh pendeta Andre Tunggal ini. Tidak serta-merta sibuk mereaksi video dari Kohdonditan ketika dari pihak kekristenan sendiri ada yang mengatakan bahwa ternyata Tritunggal itu adalah ajaran pagan. Saya juga bingung ya. Tapi inilah tokoh yang dikutip oleh Donditan begitu loh. Ya, inilah tokoh yang dikutip oleh Donditan, jadi saya jadi bingung begitu loh. Tokoh seperti ini dikutip oleh seorang Donditan. Nah, jadi begini. Pertanyaannya siapa itu mitra begitu? Siapa atau apa itu mitraism? Teman-teman, kalau kita belajar baik-baik, kita coba kumpulkan, saya berusaha kumpulkan data semua, kita akan menemukan beberapa mosaik tentang siapa itu mitra ya, dan ini adalah gambar-gambar yang teman-teman bisa dapatkan. Pertama, saya disclaimer bahwa literatur tentang mitra atau mitraism itu dalam bentuk buku dan sebagainya itu tuh sebenarnya sangat sedikit sekali, dan sumber-sumber yang ada itu adalah sumber-sumber yang kita bisa dapatkan sesudah abad kedua Masehi begitu. Malah sumber-sumber tentang mitra ini sangat sedikit dibandingkan dengan sumber kekristenan, dan yang kedua sumber kekristenan jauh lebih tua yang tertulis ya daripada sumber-sumber tentang mitraism ya, mitraism dan sebagainya. Kenapa begitu? Sumber-sumber ini saya mesti ingatkan bahwa tidak berarti bahwa konsep mitra ini lebih mudah dibandingkan kekristenan, tidak juga. Karena beberapa arkeolog atau beberapa guru besar, sejarawan, itu kemudian mencoba merekonstruksi siapa ini mitra atau mitras ya. Ya teman-teman, biarkanlah pendeta Andre Tunggal tetap kebingungan ya. Kita akan tampilkan data siapakah sebenarnya yang mengadopsi ajaran pagan tersebut ya. Teman-teman, sebenarnya fakta Kristenlah yang mengadopsi ajaran Trinitas dari ajaran paganis Hindu, Mesir, dan Yunani kuno. Doktrin gereja tentang kepercayaan terhadap ketuhanan Yesus di dalam Trinitas sangat nyata plagiat dari kepercayaan pagan. Bukti yang pertama, dianggap Tuhan atau dewa Yesus merupakan sesembahan Kristen. Mitra itu adalah dewa sesembahan Persia kuno. Osiris itu dewa sesembahan Mesir kuno. Ba'jus sesembahan Yunani kuno. Krishna dewa sesembahan agama Hindu. Bukti yang kedua, tanggal kelahiran teman-teman ya. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Begitu juga Mitra tanggal 25 Desember. Osiris juga tanggal 25 Desember. Ba'jus juga tanggal 25 Desember. Krishna juga tanggal 25 Desember. Bukti yang ketiga, dituhankan sebab lahir dari ibu perawan. Yesus lahir dari seorang perawan bernama Bunda Maria. Mitra lahir dari seorang perawan bernama Aisef. Osiris lahir dari seorang perawan bernama Nait. Ba'jus lahir dari seorang perawan bernama Demeter. Krishna lahir dari seorang perawan bernama Dewanti. Bukti yang keempat, pengharapan orang. Yesus merupakan Mesias yang ditunggu. Begitu juga Mitra, perantara yang ditunggu. Osiris, pembebas yang ditunggu. Selanjutnya, kematian. Yesus mati disalib atau dibunuh, sedangkan Mitra mati dibunuh juga. Osiris sama mati dibunuh juga. Nah
tujuan kematian Yesus katanya menebus dosa manusia, sama halnya dengan mitra menebus dosa manusia juga. Lalu kebangkitan teman-teman ya, Yesus dikatakan bangkit di hari ketiga dari penyaliban, sedangkan mitra sama 3 hari dari pembunuhan. Nah, selanjutnya triteisme Yesus adalah oknum dari Trinitas, yaitu Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Sedangkan mitra itu adalah bagian dari oknum Tridewa, yaitu Mitra, Ahirman, dan Ozmat. Nah, itulah teman-teman ya, bukti dan data bahwa ternyata siapakah penganut ajaran pagan atau ajaran apakah yang menjiplak ajaran pagan, kita bisa mengetahui lewat data-data dan bukti yang baru saja kita tampilkan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.